Pernah penasaran gak sih orang yang main dating app itu kenapa dia bisa lihat foto kita terus dia swipe right or swipe left atau geser kanan geser kiri? Ya geser kanan kalau nggak salah itu dia suka, geser kiri itu enggak. Kenapa sih orang seperti itu? Nah, hari ini aku mau cerita gimana ceritanya kalau si pasangan aku ini sampai milih aku. Jadi pertama itu aku waktu itu nulis di profile itu sebenarnya biasa aja, bahkan simple banget. Mungkin orang berpikir kayak ini orang niat nggak sih gitu bikin profilenya itu. Aku cuma nulis yang standar-standar gitu kayak kalau misalnya di sana kan ada berbagai macam ya, ada hobi, ada kesukaan dan menyatakan tentang dirimu. Itu yang normal-normal biasa aja sih, ya sesuai dengan diri aku sendiri. Misalnya aku suka olahraga, aku suka masak, aku suka sama anak-anak kecil seperti itu. Nah jadi aku cuman hanya standar aja. Bahkan di profilnya itu aku cuman ketika ditanya describe tentang dirimu, maksudnya jelaskan sedikit tentang dirimu, itu cuman hanya bilang aku pengen cari pasangan yang cinta dan takut Tuhan. Aku cuman kata itu doang. Nah, dan ternyata itu yang satu, itu yang bikin si pasangan aku tertarik gitu. Oh, kayaknya sefrekuensi nih sama aku gitu. Terus yang kedua, aku tuh nggak pernah pasang yang foto-foto yang vulgar, foto-foto yang seksi kayak gitu. Jadi kalau kata pasangan aku tuh banyak cewek-cewek gitu ya, dia pakai bajunya seksi lah, terus bahkan maaf kayak ngirim foto-foto yang vulgar gitu, DM atau misalnya pesan langsung atau bahkan ngasih nomor telepon langsung gitu untuk tukeran nomor gitu. Aku nggak pernah kayak gitu. Aku terus aku yang kedua, aku tuh pasang foto yang sederhana banget waktu itu. Kayaknya aku cuma pasang foto 2 itu yang biasa, enggak yang harus make up mewah kemua kayak gitu, enggak. Aku cuma pasang yang lagi foto berdiri waktu itu pergi ke Bali, itu pun pakai kain yang lagi di pura itu loh. Nah terus abis itu satu lagi kayak foto lagi selfie kayak gitu, lagi senyum kelihatan giginya. Itu cuman 2 simple itu. Jadi itu alasannya yang pasangan aku bilang itu katanya satu lihat profilnya aku, profilnya frekuensi sama aku. Terus yang kedua itu soal untuk fotonya itu vulgar apa enggak kayak gitu. Terus kalau misalnya orang vulgar kan biasanya konotasinya agak kurang gimana gitu. Ya itu cuman pandangan dia ya, tapi kan setiap orang kan beda-beda kayak gitu. Terus yang ketiga, ini yang bikin dia mungkin jatuh cinta walaupun kita belum pernah ketemu ya. Waktu itu pertama kali dia chat, terus aku ya jawab lah sebiasanya kayak gitu. Terus karena aku waktu itu di titik dimana aku lagi mencintai diri aku sendiri, jadi akhirnya aku tuh kayak nggak terlalu interest banget gitu sama cowok. Kadang karena aku kayak abis luka terus takut gitu disakitin lagi gitu. Dan pada akhirnya aku kayak membentengi diri aku jangan ngasih rasa cinta itu ke orang yang baru aku kenal gitu. Jangan invest waktu, jangan invest kayak ya terutama waktu ya, karena LDR kan kayak gitu. Dan akhirnya aku sih ketika dia nelpon aku tetap sibuk kerja. Terus kadang malam juga, waktu itu aku pas lagi masih live streaming ya di ada di salah satu platform gitu. Pulang pun sore, abis itu malamnya aku harus nge-live. Kadang aku yoga juga, gym juga. Terus sampai dia bilang,
kok kamu susah banget ya dapetinnya gitu. Orang lain kayak gampang ngasih waktu, ngasih yang terbaik kayak gitu-gitu. Tapi aku tuh malah cuek kayak gitu. Mungkin itu sisi cowok ya kayak gitu ya. Semakin kita kayak sibuk dengan dunia sendiri, tapi ya jangan sibuknya keterlaluan gitu. Harus ngasih waktu juga sama pasangan kita gitu. Kalau sekarang sih udah beda ceritanya ya. Aku tuh sibuk banget, terus sampai dia bilang, kok kamu tuh kayaknya sibuk banget, susah banget didapetinnya kayak gitu. Dan itu yang bikin dia penasaran gitu. Dan akhirnya dia itu chatting sama aku. Mungkin kayaknya aku rasa namanya juga cowok ya, waktu itu pun juga aku nggak chatting sama dia aja gitu. Ada beberapa orang yang chatting gitu, tapi belum sampai yang kayak ya baru hello apalah segala gitu. Aku yakin juga dia sama gitu, masih kayak chat sama aku, mungkin chat sama yang lain juga. Tuh kalian nanti jangan kaget ketika di dating app seperti itu ya. Dan abis itu akhirnya kami setelah chat lama, udah chat agak lamaan nih, dia bilang katanya, oh aku mau ke Indonesia, bilang gitu. Aku sih gak terlalu percaya ya, masa sih dia datang ke Indonesia secepat itu gitu. Aku lupa kapan chatnya itu, nanti aku bakalan tunjukin lagi ke kalian. Oh, lihat lagi, scroll, karena aku gak pernah hilangin chat itu. Setelah beberapa bulan, terus video call, chatting, akhirnya dia mau datang ke Indonesia. Nah, waktu itu, terus aku kan lagi posisinya kerja. Nah, kerjaan aku itu, aku sebenarnya punya libur kayak 2 mingguan lah gitu, atau 3 mingguan kayak gitu. Terus kayak abis itu aku ada beberapa hari kosong gitu, buat libur, buat untuk bisa jalan. Terus dan dia tuh bilang sama aku, katanya, gimana kalau misalnya kita ketemuan di Hawaii? Ya ampun, aku kan kaget ya, masa baru pertama kali terus mau ketemu aku di Hawaii. Aku juga kan kepikir, aduh aku takut diapa-apain, terus nanti takutnya human trafficking lah, atau namanya juga aku gak pernah sejauh kayak ke Hawaii gitu kan. Aku paling jauh pernah ke Eropa, tapi cuman gak sampai yang sendiri dan jauh banget, dan aku gak pernah nginjekin ke sana, dan aku gak tahu siapa-siapa. Aku juga mawas diri, takut ya gitu. Dan akhirnya aku waktu itu mau coba izin, tapi kayaknya gak memungkinkan. Dan aku bilang gini sama dia tuh kayak udah buru-buru mau beli tiketnya. Karena aku semakin curiga dan takut juga gitu ya. Gitu. Oh iya katanya, aku nanti pesen dulu, cek tiketnya dulu ya katanya. Aku beli tiketnya gitu. Terus aku bilang gini sama dia, kayaknya jangan beli tiket dulu. Soalnya aku juga kan belum dapat visa. Aku kan harus izin juga supaya aku dapat visa gitu. Izin kerja, ngajuin visa dulu kan. Aku bilang kayak gitu. Takutnya kamu udah beli tiket terus aku nggak dapet visa, kan sayang uang kamu. Aku bilang kayak gitu kan, karena aku juga gak mau misalnya kayak kamu tuh rugi gitu loh. Nah dari situ tuh mungkin dia ngerasa kayak, kok ini cewek beda gitu ya, bukan kayak cewek-cewek yang lain. Aku nggak tahu ya, mungkin ada pernah di scam, atau misalnya ada cewek lain yang ya aku nggak tahu itu di belakangnya gitu. Dan aku ngerasa kayaknya aku juga gak mau dirugiin karena suatu hal itu. Karena suatu hal, misalnya aku beli suatu benda terus akhirnya aku rugi. Aku juga gak mau orang lain rugi, karena itu aku care sama dia, peduli sama dia. Aku gak mau uang dia sayang terbuang begitu aja. Ya walaupun kalau misalnya pikir-pikir, udah biarin aja lah, bodo amat gitu ya. Itu kan uang dia, aku kan gak kenal dia. Aku sih gak mau gitu ya. Karena aku ngerasa kalau misalnya aku dirugiin sama orang juga, aku gak mau sakit hati kan, pasti kan gitu. Sayang, kita kerja capek, hilang uang kan juga sedih kan kayak gitu. Jadi akhirnya itu yang buat dia, kok kamu beda sama yang lain, kok kamu protect aku sih, lindungin aku, gak mau uang aku hilang gitu, kayak care lah gitu sama aku.
Itu satu titik yang bikin dia itu sampai mau datang ke Indonesia, dan karena sikap aku kayak jatuh cinta gitu. Ya cuman nggak tahu ya, dia bilangnya seperti itu. Jadi intinya kalau misalnya mau di dating app, saran dari dia juga nih gitu, jangan pasang foto yang vulgar, terus yang bikin ya describe dengan dirimu, siapa dirimu itu. Kalau aku waktu itu ya seperti tadi aku bilang. Terus yang ketiga juga kita harus hati-hati juga, jangan sampai kayak kita kasih segalanya kayak gitu sama orang yang belum pernah kita kenal dan belum pernah kita tahu gitu, kayak misalnya foto-foto yang vulgar kayak gitu ya, jangan sampai kayak gitu. Karena hati-hati juga, di situ banyak scam juga, apalagi mereka itu ada scam-scam juga yang memang mereka itu tahu, oh si ini tuh kayaknya si cowok ini kayak lagi patah hati. Kan orang yang lagi abis baru patah hati masuk orang baru terus dikasih bunga-bunga cinta, itu berbunga-bunga kan kayak gitu. Aku juga pernah waktu itu ngalamin kayak hampir kena scam gitu, tapi otak aku masih waras ya. Nanti aku juga mau bagi share pengalaman aku macam-macam orang yang ada di dating app itu apa kayak gitu ya. Mungkin kayaknya mungkin Tuhan udah kasih dia buat aku. Jadi sebelum aku ketemu dia, mungkin Tuhan kasih pemikiran juga ke aku supaya aku berbuat baik sama dia, apa maksudnya care sama dia. Mungkin itu juga kali ya. Nah dari situ deh akhirnya dia beli tiket dan plan untuk datang ke Indonesia. Oke, gimana keseruannya untuk datang ke Indonesia? Nanti ada beberapa foto yang mau aku tunjukin juga. Jadi tonton terus YouTube channel aku, jangan lupa di subscribe ya. Dan tunggu cerita berikutnya. Dah.